Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Zainab. Selamat malam Zainab. Iya, malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya untuk sementara ini penari sinden. Sinden. Iya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Cerita di sini emang saya kan dari leluhur, jadi masih turunan gitu kan dari mama. Saya tuh pengen berhenti gitu. Berhenti nyinden? Iya, soalnya pribadi juga kayaknya agak berat juga. Soalnya saya juga nggak pengen seperti ini. Kenapa mau berhenti? Saya mau jadi orang-orang biasa aja. Emang kalau menari, ya menjadi sintren itu nggak biasa Kan ya gimana ya? soalnya emang kayak tuntutan juga dari mama kan jadinya apa ya sayanya agak nggak ini sama saya, nggak bersejalur saya mau jadi orang biasa. Soalnya kan itu di luar kesadaran saya juga. Oh, jadi kalau lagi menjadi sintren, menarinya itu di luar kesadaran ya? Iya. Yang menggerakkan itu siapa? Yang gerak sih emang saya, teman kan emang ada bawaan juga, makanya bukan saya mah cuman dipinjam tubuhnya aja kasarnya gitu kan. Cuma pertanyaan yang dari dulu aku pengen tanyain, kalau sintren itu maksudnya tiba-tiba dimasukin atau untuk acara-acara khusus? Atau Ada dipanggil sih gitu? ritual, Iya. ada ritualnya juga. Seperti apa? Kayak bukan kekamian, tapi untuk mantranya mah yang kincennya langsung, bukan saya. Jadi saya paling kalau misalkan mau itu 7 hari gitu kan, terus paling makan kembang kantil dalam ganjil, disuruh kalau saya. Pernah nggak menolak dan ngasih tahu ke ibu bahwa saya mau berhenti ini? Iya sih, cuman emang susah kan dari leluhurnya. Jadi emang harus ada nurunin gitu katanya kan. Oh, jadi setelah ini akan ada keturunan kamu yang akan meneruskan ini juga? Nah, makanya itu saya kesini kan intinya mau lepas dari itu supaya memutuskan gitu. Tapi ini kan sebenarnya kebudayaan ya? Tapi ya kan tergantung kitanya kan. Kalau untuk kebudayaan ya emang sih kebudayaan, cuman tapi ya kalau emang ada yang lebih baik gitu kan. Kayaknya. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sih udah, tapi juga udah selesai. Oh, itu ada hubungannya nggak? Nah, yang saya tanyain sebenarnya sama nantinya itu saya juga pengen selesai gini. Dari keempat saudara saya dalam rumah tangga itu saya juga nggak ngerti ada bermasalah dengan suaminya gitu kan. Empat-empatnya? Dari keluarga saya nih yang perempuan. Pernah dengar katanya karena ada yang sakit hati, jadinya harus ada yang benar-benar merasakan semua sakit gitu. Jadi dalam perkawinan kita ini agak-agak yang nggak semudah apa yang sebaik yang dijalani sama orang-orang gitu kan. Semuanya merasakan hal yang sama? Sama, dari dengan beda-beda cerita, tapi untuk para pasangannya hampir sama gitu. Nggak ada yang menyenangkan atau yang bikin orang tua senang. Makanya saya minta juga untuk melepas apa sih emang kutukan atau nggak ngerti kan namanya. Ada yang entah sakit hati, apa yang gitu kan, sampai harus ada yang sumpah 7 turunan, aku juga nggak ngerti gitu kan. Makanya emang pengennya sih lepas dari itu. Terus dari zaman dulu saya kan emang katanya, nggak tahu juga sih, saya nggak terlalu ini nama mistik itu ya nggak. Ada yang bilang kalau saya tuh ada dipakein gitu kan, kakak saya pun juga ada yang dipakein tapi emang nggak ngerasa pakai susuk gitu, katanya emang dari leluhur gitu kan. Jadi kalau gitu. setiap kita beradaptasi sama cowok pasti seneng gitu kan, entah ya pokok siapa aja gitu, terus lepas susahnya gitu. Susah lepasnya. Iya, jadi kalau misalkan kita nih udah kenal gitu kan, asal ngobrol aja, jadi tuh seneng mau. Cowoknya yang susah lepas atau? Cowoknya, kalau kita sih hampir biasa aja gitu, nggak. Tapi berujungnya pisah? Ya asal kitanya nggak terlalu benar-benar harus cuek banget gitu, maksudnya
Di sini saya Jadi tuh pengennya benar-benar ditolak, akhirnya mungkin baru ada bisa aura lepas. dari saya gitu atau emang kakak juga emang ada gitu sampai dan hanya apa sih gitu kan gitu. Kok bisa gitu. Tapi pernah emang kalau ada yang bisa ngerti pasti saya dibaca, oh kamu tuh sebenarnya ada yang pakai, ada yang ini gitu. Tapi saya nggak ngerti gitu kan. Baik, jadi tujuannya adalah mau melepas semuanya dan mau memutus ini, Iya. tradisi ini supaya tidak ke generasi berikutnya termasuk anak. Anak-anak aku juga gitu kan. Oke, baik. Anda langsung ceritakan semuanya dan kita akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zainab mendiami rumah bernomor 34. Terlahir tanggal 9 Juli 1982. Sosok yang cerdas dan mudah memahami apa saja yang dipelajarinya. Saya melihat Zainab mendalami ilmu mistis yang membuatnya menjadi peka, bahkan mudah menjadi kerasukan sosok gaib. Saya melihat sosok penari di dalam tubuh Zainab selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Zainab, Iya, tanggal 9 bulan 7 82 dengan nomor rumah 34. benar. Zainab ini adalah penari sintren, penari tradisional yang sebelum menari dirasuki terlebih dahulu dan sering melakukan hal itu sudah hampir 10 tahun Iya. dan merasa tidak mau meneruskan Iya. ya kegiatan ini karena dianggap itu sesuatu yang salah. Ini berasal dari warisan keluarga, leluhur, termasuk ibu sendiri. Iya. Dan sekarang ingin menyetop semuanya supaya tidak ke anak-anak Iya, untuk ke melanjutkan kelanjutannya. Iya. sintren ini ya. Iya. Mbak Zainab happy kan dengan keluarganya? Ya untuk keluarga happy. Gitu. Nggak, maksudnya suaminya nggak selingkuh. Oh, kalau masalah suami itu kayaknya sih dengarnya iya, tapi saya nggak tahu. Maaf ya Mbak, saya kasih tau kamu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Suami kamu main sama cewek lain loh. Iya. Makanya saya nggak Tidur mau. sama perempuan lain, mohon maaf sekali. Mohon Ya Allah. maaf. Saya Makanya sudah kalau selesai ya. ngomong- Saya kalau ngomong tuh emang gitu makluminnya. Iya. Jadi mudah-mudahan Mbaknya bisa, Mbak Zainab. Kita Iya. Legowo, rela, Insya Allah ikhlas. emang untuk seperti itu sih pernah dengar, cuman tapi emang untuk fixnya langsung saya nggak tahu soalnya orangnya bisa menyimpan rahasia sendiri gitu kan. Terus emang dari awal sih saya sebenarnya udah tahu ditipu gitu, makanya saya mau tanya juga sih masalah suami saya, mantan ya bukan suami saya. Nanyanya itu gini, kenapa sih kok saya bertahun-tahun tuh banyak orang bilang saya tuh kuat gitu, padahal sih dari saya juga udah nggak mau waktu itu. Tapi katanya sih dia pakai pemikat atau apa, aku juga nggak ngerti. Kata siapa? Ada yang bilang sama aku juga. Ya. Orang biasa atau memang dukun? Waktu itu sih sempat kayaknya orang bisa deh, gitu kan. Saya juga pernah ketemu gitu kan, bacain suami saya gini-gini gitu kan. Dia ngomong gamblang, ngomong black kayak Roy gitu juga. Iya, Sebenarnya memang iya, kita maklum ya, kita loncat, tapi mudah-mudahan ngerti. Iya. Jadi suaminya itu ternyata di balik kisah yang sintren ada profesi yang dancer yang bagus lah. Itu budaya yang sangat aku suka juga. Kemudian terlepas dari dirasuki setan apa enggak, ternyata si Mbak Zainab ini dihianati nih, gitu. Hianati banget gitu. Oleh Ya kan? mantan suaminya itu. tapi nggak ngaku. Mbaknya cek handphonenya deh ya. Saya orangnya nggak terlalu peduli karena mungkin saya kurang suka. Sebenarnya nggak terlalu suka banget gitu kan. Udah pasrah, terserah lu dia mau ngapain gitu. Iya, mungkin karena dari sayanya udah terlalu emang
dari awal kita rumah tangga banyak cekcok gitu kan. Sebenarnya saya orangnya fixnya gini, kalau udah nggak suka ya enggak gitu. Walaupun apa, tapi dilalanya sama dia itu suka kayak orang ayu lagi mau, ayu lagi. Padahal udah berkali-kali disakitin ya Kak Roy ya. Iya, Itu saya sering tahu. banget sampai KDRT pun. Iya, Itu kasihan saya lah. sering. Saya ngelihat dari kepala saya dari tadi ya, saya nggak fokus dari Sinta, saya nggak fokus tentang itu. Saya fokus, gila nih orang disiksa habis-habisan sama lakinya, dijedotin sama diseret pakai rambutnya. Iya. Seret rambut tuh kayak ini. Ditarik, dijambak, di Gitu. Sering banyak banget. Makanya pas sekarang kan Mbakku baru cerita Tuh, sama keluarga. Iya makanya. keluarga sudah tahu ya. Baru tahu tahun ini. Siapa? Keluarga baru tahu tahun ini kalau siapa saya yang itu tahu? sering di KDRT. Oh iya. Ya kan? Makanya saya fixnya harus benar-benar udah lepas gitu kan. Saya- Terus nggak boleh ketemu, makanya saya dihadang sama keluarga semua untuk dijagain biar nggak ketemu. Soalnya kalau emang ketemu sama mantan suami saya, udah saya pasti ikut lagi, nurut lagi itu kan. Iya. Kemarin Betul. terakhir saya juga ini ya Kak Roy, maaf, sama anak kecil kan yang indigo juga. Itu dikasih air, tadi saya mau ketemu sama mantan suami saya itu sampai ngedrop, sampai menggigil, sampai ketakutan gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya jadi lebih kuat, lebih berani gitu kan. Iya. Oke, anak-anak pernah melihat waktu ibu bapaknya sedang cekcok. Terakhir ini emang lihat, makanya anak-anak udah nggak mau sama bapaknya, udah bencinya udah bener-bener benci. Aku juga nggak mau. Kemarin terakhir nanya sama anak-anak, ya udah aku balik lagi saja gitu kan sama ayahnya. Malah mereka itu nangis nggak mau. Sampai sekarang mereka nggak mau ketemu juga nggak mau. Kenapa mereka? Karena nggak mau? emang depan KDRT, depan anak dan mencaci saya, menghina saya gitu. Pakai kata-kata Soalnya yang nggak baik ya. dari anaknya ngerti gini perjuangan saya selama rumah tangga, nerimain. Nggak harus neko-neko kan, saya orangnya nggak ikut, maksudnya ikut aja apa yang baik gitu kan. Cuman ya mungkin anak-anak lebih ngerti kan perjuangan ibu saya, sampai saya nguli-nguli gitu kan, nguli-nguli nyuci lah, mau dagang apa aja saya lakuin gitu kan Sedih loh. untuk kebutuhan keluarga gitu. Nggak tega, nggak Zainab. Makanya umur Beneran berapa sedih. anaknya? Iya Kak Roy, sebenarnya juga sedih banget, cuman saya juga bingung kenapa sih harus seperti ini gitu kan. Padahal waktu saya kan udah janji waktu ngebilangin kalau saya baik, dapat jodohnya baik gitu kan. Tapi sampai saat ini saya juga belum tentu dapat yang baik. Saya juga udah nyoba-nyoba gitu, masih tuh buat baik, tapi ya emang dari mantan suami saya itu nggak baik. Bahkan saya ngerasa emang saya saat ini emang salah jalan gitu kan, salah jalan. Tapi ini bukan mau Iya. saya. Iya, Ren, saya mengerti sekali kok. Saya sangat mengerti sekali. Gitu. Yang aku sebelnya ya, bagian part yang ini, yang aku lihat di kepalaku, kamu dipukul sama diseret sama rambutnya, itu ya. Iya. Iya kan? Sering di- Kak Roy, kadang saya kejedot sampai hidung saya retak, Ya, sampai iya. saya ditarik dari atas sampai bawah. Bahkan saya pernah diudak-udak pakai gunting, bahkan saya pokoknya sering banget itu sama. Ini tuh kamu tuh, gue nggak rela nih kalau dia sama yang itu, yang lama-lama. Kalau tetap dia nyari-nyari terus bilang nggak ada. Kamu punya harkat dan martabat seorang wanita kan. Saya sangat menjunjung tinggi itu loh. Dan jadi udah harus dilawan. Tapi Roy, dia termasuk orang yang kalau ketemu dengan mantan suaminya akhirnya luluh lagi gitu ya. Mau Iya, lagi. nah itu gregetannya di situ Roy-nya. Iya. Aduh, gregetan banget. Udah tahu lakinya zong gitu, tapi kok kenapa Mbak Zainabnya nggak ini gitu. Roy, akunya tuh kayak bingung aja. Roy jadi bingung. Zainab ini maunya. Iya, emang saya bodoh banget Kak Roy. Itu selama seumur hidup saya bodoh banget. Selama itu saya bertahan, emang saya bodoh. Jangan-jangan kamu dipelet. Kemarin sama juga suami waktu, kamu. ya makanya saya juga nggak tahu. Kemarin waktu pas KDRT itu depan anak-anak saya. Itu Itu nggak makanya bener di depan anak-anak. Terus saya juga bodohnya kenapa nggak langsung lapor visum gitu kan. Saya Iya, pikir iya. cuman kasihan sama bapaknya anak-anak, kalau sampai anak-anak harus tahu bapaknya misalkan sampai masuk penjara atau apa sih, saya kan mikirnya panjang gitu kan. Cuman malah akhirnya kasusnya malah bikin panjang buat saya bikin susah juga sampai sekarang gitu kan. Mohon maaf sih.
saya lebih rela untuk visum dan menjerumuskan ke Iya penjara. Kak Roy, udah telat sebenarnya juga. Saya juga pengen seperti itu. Karena kalau terus berlarut-larut dan banyak kejadian yang di-repeat setiap hari oleh anaknya, saya melihat gedenya secara psikis dia akan terganggu gitu loh. Sampai saat ini juga anak-anak saya emang agak terganggu, makanya agak-agak kalau ngeliat kayak bapaknya itu kayak benar-benar monster. Dia bilang kadang suka nggak mau gitu kan. Iya, makanya jadi saya nggak tega lihat Zainab, Mbak. Aduh. Lehernya semua di sini juga kan, di sini. Iya, hampir sama Di semuanya. sini juga. Ya pokoknya nggak ini Pak, pasti ada. Rambutnya juga gitu kan. Tapi keluarganya itu nggak kadang suka nggak mau tahu Kak Roy. Kita kalau aku sih, kamu udahlah buang aja laki kayak begitu. Pengennya Kak Roy udah pengen, emang udah juga nggak mau, cuman emang saya nggak tahu mantan suami itu saya memakai atau enggak, saya juga nggak tahu. Sampai saat ini saya juga kadang gini, dia tuh selalu menuduh saya gitu kan, nuduh bertahun-tahun selama rumah tangga nuduh. Nuduh kamu Terus sendiri. juga dia selalu menghina-hina saya gitu kan. Nuduh apa nih? Ya kayak dulu maksudnya saya selingkuh gitu kan. Terus sama terakhir dia ngatain aku itu katanya udah nggak. Itu saya nggak rela banget. Makanya saya fix waktu itu langsung kabur dari rumah Kak Roy. Terus dia ngatain aku juga. Saya sekarang seperti apa ya, kayak menunjukin ya udahlah mendingan saya juga sekalian gitu kan. Padahal juga saya juga nggak mau gitu kan. Karena dikatain. Ya udahlah sekarang aja gue terjun ke dunia lah ini ya. First. Tapi nggak apa-apa kok. Saya tidak menyalahkan Mbak Zainab. Tapi saya juga udah nggak mau juga sebenarnya Kak Roy. Makanya saya kan emang patokan sama teman saya ini gitu kan. Oke. Untuk menunjang hidup saya gitu. Saya juga nggak bisa buat apa-apa. Iya, dia Menunjang hidup dari sisi apa? Ekonomi. dari teman saya ini. Cuman tapi kayaknya saya juga masih ragu karena emang dia kan punya pendamping gitu. Oh, dia juga punya istri. Enggak, belum, dia enggak nih, tapi dia emang Punya mau menikah pacar. gitu kan. Oh, dia mau menikah. Iya. Dia punya penampilan. Oh, berarti kamu jatuh cinta sama pasangan orang lain gitu. Iya. Iya, saya juga awalnya nggak tahu kalau emang dia punya. Soalnya saya orangnya kalau misal udah ada yang lain pun juga saya orang nggak berani itu. Masih saya lebih baik saya pendem. Soalnya emang dari dulu, dari awal kita SD gitu kan. Oke. Emang ada rasa gitu kan. Oke, baik. Saya mau tanya, saya mau balikin ke yang pertama. Ini dia cerita soal Sintren kan Sintren. selalu dirasukin. Mungkin nggak dengan karakter dan kondisi Zainab seperti ini, Roy. Jadi memudahkan dia untuk dirasuki dan akhirnya melakukan sintren. Padahal sintren itu kan sebenarnya kebudayaan tradisional yang Iya, aku juga suka ngeliat budaya yang beda. bagus gitu. Mungkin nggak ada hubungannya nggak, Roy, antara kondisinya Zainab yang tersiksa secara batin dengan profesi dia sebagai sintren yang selalu dirasuki makhluk halus? Sebenarnya ada korelasi poinnya karena dia lemah pertama, kedua juga kesadarannya rendah karena kan banyak pikir ini itu suami gue gini, dan itu gampang masuk ke. Namun ada satu pertanyaan yang saya selalu menanyakan pada diri saya, ini mungkin pemirsa juga pengen tahu ya, kenapa sintren kok selalu pakai kacamata hitam ya? Karena dari matanya itu harus emang nggak fix. Iya, emang kacamata hitam. Iya kan? Iya. Bener Itu kan? kenapa ya? Iya. Kacamata kamu Iya ingat? pernah Jadi lihat. emang harus tutup mata karena ngaruh juga gitu, kan. Gitu. Iya. Oh, kamu merem pada saat nari ya? Ya, iya. Iya, Dulu sedang saya ada merem, nari jadi, gitu. Kacamata, kadang ada Kacamata yang hitam. pakai kuda-kudaan gitu terus kayak Iya, pakai itu kuda. hitam. Itu yang menjadi saya kok berbenturan ya. Sementara sunglasses dari Western, ya Indo juga ada. Cuma ini budaya yang kuno digabung ke ini. Menurut Bayu gimana? Ya ini sebenarnya tradisi ya kebudayaan ya. Cuman kalau justru kita dalam mungkin ya nggak tahu nih asumsi dalam kondisi yang lemah justru jadi malah dikuasain, kita nggak bisa ngendaliin gitu. Akhirnya malah kemana-mana dan bahkan mungkin kalau seharusnya selesai sintren lepas bersih, tapi karena frekuensinya sama jadi nggak lepas dan ikut terus dan Iya, muter-muter. ada di situ terus gitu. Iya, ada di itu terus.
Dan itu bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya dia kan, Betul, ke rumah, ke keluarga, suami, ke pasangan, cara berpikir. Bener, setuju. Bisa ada gitunya. Sangat bisa sekali. Hari ini Mbak Zainab bawa apa yang bisa saya Saya telusuri? kalau misalkan emang mau nyinter itu ya bawa biasa sih kayak menyan, terus bunga tidur sama paku bumi Manggilin itu. makhluk halusnya dong. Bisa nggak teman-teman kamu yang ada? Ah, mau Mbak dipanggil, Zainab? Roy. Kita akan melakukan pemanggilan arwah. Biar kita clearin semuanya di sini. Saya mau mungkin kamu ngambil Boleh apa, diambil, atau apa? silakan. Sintan, budaya yang cukup unik sekali ya. Iya, mesti ada pakai kebudayaan tapi pakai mistis gitu. Tapi Iya, kasihan sih karena dia lagi stres. Kamu kalau misalnya mau ngasih dukungan ke dia, support sebagai sama perempuan, mau ngomong atau mau meluk nggak apa-apa ya. Silakan feel free. Oh my god, itu. Saya